Terima kasih Ibu Fasil. Selamat siang untuk Ibu Fasil dan teman-teman guru. Selamat Calon siang guru Ibu Imel. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik coaching. Sesi pertama saya sebagai coach dan Ibu Marta sebagai coaching. Untuk itu kami tidak memperpanjang kata. Ibu Marta sudah siap? Sudah Ibu. Lanjut Ibu Marta. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Ibu. Maaf saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Selamat siang juga Ibu Marta. Tidak apa-apa Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Oh baik Ibu. Bagaimana juga kabarnya dari Ibu? Puji Tuhan, saya baik-baik saja seperti yang Ibu lihat hari ini. Apakah saya bisa mengganggu waktunya Ibu sebentar untuk berbicara? Bisa sekali Ibu. Saya bisa meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan Ibu Marta pada kesempatan hari ini. Apa yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Begini Ibu, saya mau menceritakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas Ibu. Saya merasa kayaknya saya sudah tidak bisa mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi ini lagi, Ibu. Oh begitu. Baiklah Ibu Marta. Apakah yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini, pada siang hari ini, Ibu? Ya, Ibu baik. Saya sangat menginginkan adanya solusi untuk mengatasinya, Ibu. Oh begitu. Berarti Ibu ingin mendapatkan masukan dalam apa? Percakapan kita pada siang hari ini untuk merubah proses pembelajaran Ibu lakukan di dalam kelas ya Ibu? Iya, benar sekali Ibu. Itu yang saya harapkan. Baiklah. Kalau begitu sekarang Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu alami di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ya, jadi begini Ibu. Saya sebagai seorang guru, saya merasa kurang puas karena prestasi belajar anak sebagian siswa di kelas saya yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari kemampuan memahami dan mengerjakan soal yang saya berikan. Mereka selalu tidak tuntas dalam pembelajaran itu. Oh begitu ya Ibu. Kalau begitu, menurut Ibu nih, apa yang membuat prestasi siswa itu menurun? Baik Ibu, kalau menurut saya sih, siswa ini semangat dan motivasi mereka untuk belajar sangat rendah sekali Ibu. Minat untuk belajar juga masih kurang. Sepertinya mereka tidak serius saat belajar di kelas. Mereka malah lebih banyak punya waktu untuk bermain atau bahkan saling mengganggu sesama teman saat pembelajaran berlangsung di kelas Ibu. Jadi masalahnya begitu ya Ibu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Maksudnya bagaimana cara mengajar Ibu dalam hal ini metode atau media pembelajar yang digunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas Ibu? Baik Ibu, selama ini saya mengajar seperti biasanya Ibu. Selalu memberikan penjelasan, menyampaikan materi secara detail. Bahkan saya sudah berusaha mencoba untuk memberi penjelasan berulang-ulang kali. Ada siswa yang mampu memahami dengan baik, tapi yang sebagiannya tetap saja mereka sangat sulit memahami apa yang disampaikan. Padahal tiap siswa juga sudah memiliki buku, tapi ketika melakukan poster, rata-rata nilai siswa tetap saja rendah Ibu. Ada sebagian yang bagus, namun masih lebih banyak siswa yang nilainya masih di bawah standar Ibu. Begitu Ibu ya. Kalau begitu sumber belajar dan media belajar yang Ibu gunakan di dalam kelas itu apa saja? Ya Ibu, baik selama ini saya gunakan buku teks Ibu.
Ada juga buku-buku referensi yang saya ambil dari perpustakaan. Untuk media, kadang saya ambil di internet. Tetapi seringnya saya gunakan dalam buku teks tersebut, Ibu. Misalnya ada gambar-gambar yang ada di dalam buku itu saya ambil untuk memperjelas lagi dengan penjelasan dari saya, Ibu, tentang gambar yang saya berikan. Sebenarnya sudah bagus Ibu Marta. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, setiap siswa itu mereka memiliki kemampuan dan gaya belajarnya itu berbeda-beda. Ibu Marta, Ya, apakah Ibu pernah mencoba menggunakan media pembelajaran yang lain untuk merangsang minat belajar mereka dengan cara contohnya itu menggunakan video pembelajaran? betul juga ya, Ibu. Kenapa saya tidak pernah berpikir sampai di situ? Selama ini memang saya belum mencoba media yang lain, Ibu. Saya terpaku pada media yang satu ini, Ibu. Pentingnya media ya Ibu Marta. Jadi media pembelajaran itu yang interaktif itu bisa merangsang minat belajar dari siswa-siswa kita di dalam kelas. Apalagi media itu berupa audiovisual seperti video pembelajaran atau media konkret yang lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita ya Ibu. Karena banyak sekali yang ada di sini di sekolah kita. Betul, Ibu, saya pikir ada benarnya juga ya. Saya pikir anak-anak pasti membosankan kalau belajar hanya itu-itu saja. Jadi mendengar penjelasan dari Ibu, saya akan mencobanya. Baik, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kesempatan apa yang Ibu gunakan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini? Baik, saya merasa seperti terbuka pikiran, Ibu. Saya akan mencoba menggunakan variasi metode dan media dalam pembelajaran yang interaktif di kelas. Saya harap untuk bisa menarik semangat dan motivasi belajar siswa itu sendiri. Baiklah Ibu Marta, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki Ibu Marta supaya bisa menghadirkan pembelajaran yang interaktif tersebut dalam proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Baik Ibu, untuk saat ini saya sudah belajar menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi itu mudah untuk membuat video pembelajaran yang interaktif. Saya akan mencoba membuatnya. Apalagi di sekolah kita, fasilitas berupa laptop dan proyektor mencukupi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk belajar di kelas ya Ibu. Baguslah. Semoga rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik Ibu ya. Baik Ibu Marta. Menurut Ibu, ukuran keberhasilan sesuai dengan rencana Ibu itu bagaimana? Baik Ibu, saya akan coba browsing di internet dan mencari referensi untuk membuat video pembelajaran. Sebentar saya baca-baca lalu mencoba juga mendesain videonya pada aplikasi Canva untuk menarik minat belajar siswa. Baik Ibu, syukurlah kalau Ibu punya semangat yang besar untuk mengatasi masalah tersebut. Saya senang mendengar semangat Ibu ini, saya juga turut bersemangat. Baik Ibu, ya baik Ibu, saya mungkin akan meminta bantuan pada teman saya. Dia cukup mahir membuat video pembelajaran dari aplikasi Canva, Ibu. Kira-kira Ibu Marta butuh waktu berapa lama untuk bisa mencoba membuat video pembelajaran tersebut? Baik Ibu, mungkin mulai sebentar saya sudah mulai mencoba membuatnya, Ibu. Minggu depan saya akan berusaha mencoba menerapkannya di dalam kelas. Oke Ibu, Ibu sudah memiliki komitmen untuk membuat video pembelajaran untuk siswa di dalam
proses pembelajaran. Untuk menjaga komitmen itu, apakah ada orang lain yang bisa Ibu minta bantuan supaya bisa menjaga komitmen tersebut bisa berjalan dengan baik? Iya Ibu, pasti saya akan meminta bantuan dengan teman yang mungkin lebih mahir dalam menggunakan aplikasi Canva, Ibu. Oke, Ibu Marta, kira-kira kapan saya bisa dapat lihat hasilnya tersebut? Baiklah Ibu, untuk hasilnya ini saya akan mencoba mulai minggu depan dengan menerapkan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva, Ibu. Jadi saya akan berusaha mencoba untuk menerapkannya itu dalam pembelajaran pada minggu depan nanti, Ibu. Oke, Ibu Marta, luar biasa. Semoga Ibu bisa berjanji ya, Ibu, untuk minggu depan sudah bisa menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Iya Ibu, semoga jadi. Jadi semuanya saya akan berjanji untuk akan berusaha untuk menerapkannya itu, Ibu. Jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan permasalahan Ibu dapat di dalam kelas? Baik Ibu, saya merasa sangat senang sekali Ibu. Pikiran saya terbuka dan mendapat inspirasi baru untuk merubah cara mengajar dengan menghadirkan media pembelajaran yang berminat bagi siswa Ibu. Syukurlah Ibu, nanti dicoba ya Ibu. Ya Ibu, saya akan berusaha untuk mencobanya Ibu. Oke, baiklah Ibu Marta. Saya kira waktu kita sudah cukup ya Ibu. Saya sudah tidak sabar untuk melihat hasilnya nanti. Ya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya permisi kelas dulu ya Ibu. Selamat siang Ibu. Baiklah Ibu Marta, silakan. Selamat siang. Baik, sekarang sesi yang kedua, gantian saya yang jadi coachingnya, Ibu Marta yang jadi coachnya. Tapi minta maaf, kami berdua hanya memakai satu kasus saja, Ibu Fasil dan teman-teman. Selamat siang, Ibu Kepala. Selamat siang Ibu Imel. Apa kabar? Maaf ya Ibu. Kabar baik Ibu. Maaf ya Ibu, saya ganggu waktunya Ibu Kepala pada siang hari ini. Oh, tidak apa-apa Ibu. Sangat senang sekali. Saya bisa gunakan waktu Ibu Kepala sebentar. Saya mau curhat sedikit Ibu, menyangkut permasalahan saya di dalam kelas. Oh, tentunya bisa sekali Ibu. Saya bisa luangkan waktu kapan saja jika ada hal yang penting untuk kita bicarakan. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Jadi begini Ibu, saya sebagai guru ini, saya merasa kurang puas. Karena prestasi siswa-siswi saya di kelas 4 ini semakin hari semakin menurun. Jadi ini terlihat dari kemampuan mereka memahami, dalam mengerjakan soal-soal yang saya berikan juga, mereka sering sekali, sudah beberapa hari ini, soal yang saya berikan itu selalu tidak tuntas. Hanya ada 2, 3 orang yang tuntas, tetapi dari 18 orang itu hanya 3 orang yang tuntas. Oh, begitu Ibu. Baiklah Ibu. Boleh saya tahu apakah yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya menginginkan solusinya Ibu dalam mengatasi persoalan ini. Oh, begitu Ibu. Agar dapat mendapat masukan untuk membuat perubahan dalam proses pembelajaran, ya kita sebagai guru lebih mengenal situasi atau kondisi peserta didik kita. Iya, iya benar. Halo Ibu Marta? Ya, baiklah Ibu.
Coba sekarang Ibu coba ceritakan kira-kira kendala yang saat ini Ibu hadapi itu seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, akhir-akhir ini saya merasa kurang puas karena prestasi siswa saya di kelas 4 itu semakin hari semakin menurun. Dari 18 itu saya memberikan soal-soal latihan ulangan itu hanya 3 orang saja yang tuntas, sedangkan yang lain tidak tuntas, Ibu. Menurut Ibu, apa yang membuatnya apa yang terjadi sehingga prestasi belajar anak itu turun atau rendah? Kira-kira apa yang terjadi sehingga prestasi anak itu rendah? Kalau menurut saya, siswa saya di kelas 4 ini semangat dan motivasi mereka ini untuk belajar itu semakin hari semakin rendah itu karena minatnya mereka itu untuk ke sekolah itu hanya mau bermain-main saja. Sepertinya mereka tidak serius dalam belajar. Bahkan mereka itu sering dalam proses pembelajaran mereka sering baku ganggu sesama teman, selalu ribut saat pembelajaran berlangsung. Oh, jadi itu masalahnya. Kalau begitu saya tanya dulu ya Ibu, selama ini kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Maksudnya bagaimana cara mengajar Ibu di kelas, sehingga anak-anak lebih senang bermain? Baik Ibu, selama ini saya mengajar seperti biasanya. Jadi selalu memberikan penjelasan saat menyampaikan materi itu saya menyampaikan itu secara detail. Saya sudah berusaha mencoba untuk memberikan penjelasan itu berulang-ulang kali. Jadi ada siswa yang mampu, mereka memahami itu dengan baik, tetapi ada sebagian itu mereka sangat sulit untuk memahami apa yang saya sampaikan. Padahal tiap siswa juga sudah memiliki buku teksnya masing-masing, sehingga mudah untuk mereka belajar dan saya memberikan penugasan juga sudah mudah karena masing-masing sudah memegang bukunya. Tetapi pada saat melakukan tes, nilai-nilai mereka itu masih saja tetap rendah. Ada sebagian, hanya yang itu yang saya alami mereka bagus sekali, tapi sebagian itu masih saja rendah, Ibu. Oh, begitu ya Ibu. Kira-kira apa saja sumber belajar atau media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas? Baik Ibu, selama ini saya gunakan buku teks, Ibu. Ada buku pegangan siswa. Ada juga yang saya ambil buku-buku referensi yang ada di perpustakaan. Untuk media, itu kadang-kadang saya ambil di internet. Saya browsing di internet. Tapi sering itu saya gunakan dalam buku teks. Ada gambar-gambarnya. Jadi saya bisa memperjelaskan lagi dalam pada saat proses pembelajaran itu dengan menggunakan gambar-gambar yang ada di dalam buku teks ini. Oh, sebenarnya sudah sangat baik sekali Ibu. Tapi seperti yang kita ketahui, setiap siswa itu memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda ya Ibu. Apakah Ibu pernah mencoba menggunakan media pembelajaran lain untuk merancang minat belajar siswa? Misalnya dengan video pembelajaran? Belum pernah Ibu, untuk video pembelajaran saya belum mencobanya. Baru hari ini saya dengar dari Ibu bahwa bisa menggunakan video pembelajaran. Selama ini memang saya belum mencoba media yang lain, termasuk video pembelajaran ini. Oh, begitulah. Nah, begini Ibu, video pembelajaran itu merupakan media yang sangat bisa membantu siswa untuk menarik perhatian atau minat belajar dari siswa itu sendiri, Ibu. Jadi, dengan media pembelajaran yang interaktif, itu bisa merancang minat belajar mereka. Apalagi media audiovisual seperti video pembelajaran atau media konkret lainnya yang kira-kira Ibu ambil yang ada di sekitar lingkungan Ibu. Saya pikir ada benarnya juga Ibu. Karena anak-anak tuh pasti bosan kalau belajar hanya itu-itu saja. Gambarnya juga hanya dalam buku teks
dan juga mereka selalu mendengarkan penjelasan saya yang panjang lebar begitu. Mungkin juga anak-anak merasa bosan sehingga sering mereka merasa tidak bisa mendengarnya lagi, maka mereka harus bermain dengan teman-temannya. Nah, itu. Lalu bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kesempatan apa yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Ibu tersebut? Saya punya perasaan sudah senang, Ibu. Dengan adanya saya berbagi hari ini, saya sudah bisa berpikir ke depan bahwa saya bisa mencoba menggunakan metode atau media pembelajaran yang bervariasi sehingga bisa menarik semangat dan motivasi belajar anak didik saya di dalam kelas. Oke, baiklah. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki agar bisa menghadirkan media pembelajaran yang interaktif tersebut, Ibu? Untuk saat ini saya bisa menggunakan aplikasi Canva, saya juga bisa mendownload video-video di YouTube, sehingga dari aplikasi Canva itu saya coba untuk membuat video yang lebih menarik lagi sehingga anak-anak juga bisa tertarik dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Apalagi di sekolah kita juga fasilitasnya sudah lengkap ya Ibu, ada laptop, ada proyektor juga, InfoKurs, sehingga saya bisa menggunakannya. Baguslah Ibu, saya sangat mendukung. Lalu bagaimana rencana Ibu untuk menjalankan keinginan itu, Ibu? Baik Ibu, rencana saya yang pertama mungkin saya harus browsing di internet bagaimana caranya membuat video pembelajaran yang menarik itu seperti apa, sehingga saya bisa mendesain video pembelajaran itu di aplikasi Canva. Sedangkan video pembelajaran yang ada di YouTube saya tinggal download saja Ibu. Iya, bagus. Untuk membuat video pembelajaran yang menarik memang gampang-gampang susah Ibu. Ya, kalau bagi orang yang sudah terbiasa mungkin mudah. Tetapi kalau belum terbiasa pasti mengalami kesulitan. Benar Ibu, benar. Pasti sulit. Tapi tentu saya akan mencobanya. Saya mau supaya anak didik saya di dalam kelas itu mereka bisa termotivasi supaya nilai mereka itu jangan menurun terus. Syukurlah kalau Ibu punya semangat yang besar sekali. Adakah solusinya jika saat ada hambatan dalam membuat video pembelajaran tersebut? Misalnya Ibu kesulitan mendesainnya. Kira-kira ada kesulitan yang Ibu hadapi? Saya mungkin akan meminta bantuan teman-teman guru yang ada di sekolah ini atau di luar sekolah ini, di dalam gugus kita, supaya mereka bisa membantu saya. Karena saya lihat ada beberapa teman guru yang sudah menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Baiklah Ibu, semangat yang luar biasa. Kira-kira Ibu membutuh waktu berapa lama untuk bisa mencoba membuat video pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya sebentar saya mencoba untuk membuat video pembelajaran di aplikasi Canva. Sedangkan video pembelajaran di YouTube tinggal saya download sebentar Ibu. Tetapi untuk aplikasi video yang saya gunakan di aplikasi Canva, mungkin minggu depan saya sudah mencoba menerapkannya, mempraktekannya di dalam kelas saya ini. Bagus, semangat yang luar biasa. Nah, sekarang saya tanya lagi, menurut Ibu, apakah ukuran keberhasilan sesuai dengan rencana Ibu tersebut atau dapat berhasil? Bisa rencana dari keberhasilan ini saya mampu. Saya akan mampu membuat video pembelajaran dan siswa yang ada di dalam kelas itu untuk mereka semakin bersemangat dalam belajar. Jadi mungkin itu kira-kira dari begitu ukuran keberhasilan saya dalam menerapkan video pembelajaran di dalam kelas itu. Baik Ibu, luar biasa. Saya sangat senang mendengar semangat Ibu. Saya pun turut bersemangat dalam mendukung semangatnya Ibu. Terima kasih Ibu Marta. Nah, Ibu sudah memiliki komitmen untuk membuat video pembelajaran bagi siswa. Untuk menjaga komitmen itu, apakah ada orang lain yang bisa bantu Ibu untuk menjaganya? Saya berharap Ibu Kepala bisa mendampingi saya
saya bisa berkonsultasi apabila saya mengalami kesulitan lagi dalam melakukan atau membuat video pembelajaran. Nah, semoga Ibu selalu meluangkan waktu saat saya butuhkan ya Ibu. Oh, tentu saja Ibu. Saya akan selalu meluangkan waktunya. Kapan saja Ibu bisa datang berkonsultasi. Tapi kira-kira kapan saya dapat melihat hasilnya Ibu? Untuk hasilnya mungkin sebentar saya akan mencoba membuat video, tetapi yang pasti minggu depan saya sudah jadi, kalau sudah jadi videonya, minggu depan saya akan menerapkan dalam proses pembelajaran, Ibu. Jadi mungkin dalam minggu ini tidak bisa, tapi minggu depan saya sudah bisa menerapkan pembelajaran itu dengan menggunakan video pembelajaran ini. Wah, luar biasa sekali Ibu. Janji ya Bu? Ya Ibu, saya janji. Jadi sekarang bagaimana perasaan setelah kita bercerita kali ini? Perasaan saya senang sekali Ibu, pikiran saya sudah terbuka dan saya mendapat inspirasi untuk merubah cara mengajar saya di dalam kelas. Itu dengan menghadirkan media pembelajaran di kelas sehingga bisa menarik minat dan motivasi belajar para anak didik saya di kelas 4 Ibu. Syukurlah. Nanti dicoba ya Ibu? Baik Ibu, saya akan mencobanya. Baiklah, saya kira waktu kita cukup ya Ibu. Saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat hasilnya nanti. Ya Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi, bisa mengatasi persoalan saya hadapi ini Ibu. Saya permisi untuk kembali ke kelas ya Ibu. Silakan Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke.